Usah dengan khataman Quran dan zikir-zikir yang telah dijalankan dan diselesaikan pagi ini, kami yakin bahwa istighosah panjenengan semua insya Allah diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguat jamaiyah yang kita cintai ini, jamaiyah Nahdlatul Ulama. NU ini didirikan untuk niat akhirat, didirikan dengan harapan-harapan akhirat, dengan cara mengupayakan pelaksanaan dari tuntunan-tuntunan agama Allah. Itulah sebabnya sejak didirikan hingga sekarang tidak ada satupun keputusan Nahdlatul Ulama kecuali didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan agama, pertimbangan-pertimbangan syariat, pertimbangan-pertimbangan apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik menurut syariat. Kepemimpinan Nahdlatul Ulama adalah kepemimpinan syariat. Itulah sebabnya di dalam Nahdlatul Ulama kita punya Syuriah Nahdlatul Ulama, tempat para kiai ahli syariah, para fuqaha di antara ulama kita untuk membuat keputusan-keputusan berdasarkan syariat, mengikuti syariat. Kalau ketua umum Tanfidiyah seperti saya, apalagi cuma ketua PWNU kayak Kang Judi itu, kita ini cuma pesuruh yang melaksanakan keputusan-keputusan syuriah. Maka kalau sampai ada yang menyana, nyono bahasa Indonesia ini apa? Yang mengarani bahwa Nahdlatul Ulama membuat keputusan tanpa pertimbangan syariat, tanpa pertimbangan fikih, berarti dia tidak mengetahui, tidak mengenal, tidak memahami hakikat Nahdlatul Ulama. Walaupun yang mengatakan itu orang yang ngakunya pernah jadi pengurus Nahdlatul Ulama. Karena hakikat jam'iyah ini didirikan untuk membangun suatu hukumah diniyah. Sebelum jam'iyah ini didirikan, sudah menjadi wazifah para kiai, para ulama untuk memberikan tuntunan kepada warga, kepada jamaah.
Seringkali karena kiainya banyak, seringkali pandangan-pandangannya, pendapat-pendapatnya belum tentu sama antara satu kiai dengan kiai lainnya. Maka didirikanlah Jam'iyah ini sebagai wahana bagi para ulama ini untuk mengkonsolidasikan diri, untuk membangun satu gerak bersama, membangun satu wawasan bersama dalam perjuangan bersama menuju tujuan bersama. Maka wewenang dari kepemimpinan Nahdlatul Ulama pada dasarnya adalah wewenang hukumah. Itu berarti Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah berada atau menjalankan fungsi imamah dengan wewenang sebagaimana wewenang imam. Yang dikatakan bahwa hukmul imam yarfa'ul khilaf. Apapun pendapat kita masing-masing, apabila sudah ada ketentuan, keputusan dari organisasi, maka semua perbedaan harus ditundukkan kepada keputusan organisasi itu. Nahdlatul Ulama ini adalah kendaraan untuk satu perjuangan raksasa yang dari waktu ke waktu membutuhkan kekuatan yang semakin besar untuk menjalaninya. Maka saya mengajak seluruh generasi muda Nahdlatul Ulama, khususnya santri-santri Pondok Pesantren Sunan Pandanaran ini, untuk tidak menunda-nunda belajar tentang Nahdlatul Ulama, karena kalian semua pada saatnya nanti adalah pemimpin-pemimpin Nahdlatul Ulama. Belajarlah tentang Nahdlatul Ulama sejak sekarang. Dan jangan berhenti belajar sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Walaupun sudah menjadi apapun, saya tahu hatta Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Kiai Miftahul Akhyar, masih terus tekun belajar tentang Nahdlatul Ulama. Apalagi penderek-penderek beliau seperti saya dan pengurus-pengurus lainnya. Ini sesuai dengan wasiat Kiai Ali Maksum Allah yarham, ketika beliau mengatakan bahwa kita semua harus menekuni al-ilmu wa ta'allum binahdlatil ulama. Wasiat beliau kepada para santri, tekunilah al-ilmu wa ta'allum binahdlatil ulama. Pelajarilah Nahdlatul Ulama ini dan jangan berhenti belajar.
Kalau dibilang jangan berhenti belajar, itu artinya jangan keminter. Kalau orang sudah keminter, itu berarti dia sudah bosen belajar. Terus-menerus belajar berarti tidak keminter, apalagi gaya-gaya mau minteri Rois Am segala macam, karuan kalau sebetulnya ya. Tidak ada makom sama sekali di dalam perjuangan Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, anak-anakku yang saya cintai, para santri, 101 tahun sudah Nahdlatul Ulama menempuh perjuangan ini. Sepertinya sudah lama, tapi ini sebetulnya belum apa-apa. Karena maksud dan ghirah dari para muassis Nahdlatul Ulama, para pemimpin Nahdlatul Ulama hingga sekarang adalah perjuangan dengan Nahdlatul Ulama ini selama-lamanya ila yaumil qiyamah. Saya selalu katakan kepada teman-teman bahwa tugas kita di abad kedua ini adalah mengupayakan agar perjuangan Nahdlatul Ulama dijamin terus berlangsung hingga melewati abad ketiga. Kalau kita berhasil menegakkan perjuangan hingga melewati abad ketiga, ada harapan Nahdlatul Ulama ini akan terus berkibar sampai abad ke-7. Dan kalau berhasil melewati abad ke-7, insya Allah dunia fana ini punya kesempatan sebelum kiamat masih 13 abad lagi, 1300 tahun lagi minimal insya Allah. Maka istighosah kita pada hari ini mari kita jadikan sebagai tonggak permulaan, atau sebetulnya bukan permulaan, karena sebelum ini istighosah sudah menjadi kegiatan kita sehari-hari. Kita jadikan ini sebagai penanda saja untuk hari lahir Nahdlatul Ulama ke-101 ini. Sesudah ini kita akan terus menerus beristighosah dengan cara apapun yang mungkin demi maslahat Nahdlatul Ulama, demi maslahat Islam, demi maslahat negara dan bangsa Republik Indonesia, demi maslahat kemanusiaan seluruhnya, insya Allah. Sekali lagi terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.